Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia dengan cepat memanen rumput iblis dan memasukkannya ke dalam kotak giok tanah. Hanli menutup-tutup kotak giok dengan sedikit kegembiraan. Itu di luar dugaannya, betapa sederhananya mendapatkan rumput iblis. Namun, dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Hanli segera berbalik dan hendak berangkat ketika dia mendengar suara tenang dari belakangnya. Kamu tinggal di dekatnya begitu lama hanya untuk mendapatkan tanaman itu. Pembudidaya manusia benar-benar membingungkan. Kata-kata ini diucapkan oleh suara laki-laki yang aneh. Ekspresi Hanli sangat berubah dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia segera memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat sosok berjubah biru yang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jelas. Setelah melihat dengan jelas penampilan sosok itu, Hanli meringis. Kultivator iblis memiliki syal perak di bagian atas kepalanya, jubah biru di tubuhnya, dan sepatu kasar di kakinya. Terlepas dari hidungnya yang mancung dan runcing serta matanya yang hijau dan sipit, semua aspek lain tidak dapat dibedakan dari manusia. Hanli dengan panik memeriksa pria itu beberapa kali. Dengan bentuk manusia yang hampir sempurna dari binatang iblis ini, mungkinkah itu binatang iblis kelas 9 atau 10 yang legendaris? Tubuh Hanli menjadi kaku dan tangannya sudah terikat pada 5 elemen band dan kantong binatang rohnya. Namun, dia tidak berani menyerang. Dirimu yang terhormat memperhatikanku selama beberapa waktu. Hanli bisa mendengar bahwa suaranya menjadi serak yang tidak menyenangkan. Ketika pembudidaya iblis mendengar ini, ekspresinya bergerak. Dia kemudian tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih bersih dan menyipitkan matanya, berkata, "Itu benar, aku tahu kamu ada di sana sejak kamu tiba. Saya hanya berpikir Anda adalah seorang kultivator manusia yang lewat dan tidak memperhatikan Anda. Namun siapa sangka sebelum hari berlalu, Anda akan duduk-duduk di terumbu karang di dekatnya. Aku, Feng, memang sangat penasaran. Tidak tahu apakah itu tipuan pikiran atau bukan, Hanli merasa bahwa gigi pria itu agak tajam dan samar-samar berkilau dengan cahaya yang dingin. Hati Hanli jatuh lebih jauh saat dia berpikir, nama keluarganya adalah Feng. Maka dia pastilah binatang pemecah angin yang sudah dewasa. Hanli memaksakan senyum dan bertanya, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak menyerangku? Binatang pemecah angin dengan aneh tersenyum dan berkata, aku sebenarnya ingin bertemu denganmu lebih cepat, tapi aku baru saja mencapai tahap kedua dari metamorfosisku. Sambil menstabilkannya, sulit bagiku untuk keluar. Karena kebetulan, saya benar-benar selesai menstabilkan bentuk saya sekarang dan akan pergi, tetapi saya tidak berharap bahwa rekan Daois akan lari ke sarang saya atas kemauan Anda sendiri. Itu cukup mengejutkan. Metamorfosis tahap kedua. Mungkinkah Anda telah memasuki kelas 9? Wajah Hanli menjadi pucat dan tangannya tanpa sadar telah dipenuhi keringat dingin. Kultivator binatang iblis Feng berkedip dan dengan santai menjawab, kelas 9. Begitulah cara kalian manusia membedakan kami para iblis. Terlepas dari itu, saya mencapai kelas 2 dari tahap metamorfosis, yang akan setara dengan apa yang Anda sebut binatang iblis kelas 9. Hanli terdiam saat mendengar pengakuan tenang iblis itu. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut menjadi senyum pahit. Kalau itu binatang iblis kelas 8, dia pikir dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi di hadapan seorang pembudidaya iblis kelas 9, dia tidak punya harapan untuk membebaskan diri. Tampaknya kematiannya akan menjadi hasil dari sesuatu yang sama sekali tidak dapat dihindari. Dengan pemikiran itu, Hanli tidak mengatakan apa-apa lagi dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan lebih dari 10 garis cahaya biru yang mengelilinginya. Dia kemudian mengangkat tangannya, berniat membuka kantong binatang rohnya. Tetapi pada saat itu, pembudidaya iblis bergerak.
Dia kabur di depan mata Han Li dan menyambar tas binatang roh dari tangannya. Meskipun banyak pedang terbang yang melindungi Han Li telah bergerak untuk memblokir pembudidaya iblis, dia terlalu cepat. Dia telah kembali ke tempat asalnya sebelum pedang bisa menyerangnya. Setelah beberapa saat keheranan yang luar biasa, wajah Han Li berubah pucat. Bagaimana dia bisa lupa bahwa binatang pemecah angin dikenal karena kecepatannya? Kecepatan mereka sebagai binatang iblis kelas 9 hampir identik dengan teleportasi pada jarak yang begitu pendek. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melukainya. Pada saat itu, semburan pikiran yang kacau mulai muncul di benaknya. Kulit pucat Han Li mengalami perubahan lain saat dia menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan bola benang emas bercahaya. Han Li dengan cepat meraih bola dan menelannya. Setelah itu, dia tanpa kata menatap pembudidaya iblis berjubah biru. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia menghadapi pintu kematian, dia akan menyalakan mutiara es surgawi dengan petir iblis. Dengan cara ini, bahkan jika kehancuran bersama tidak tercapai, lawan masih akan menderita luka berat. Pembudidaya iblis mengungkapkan keheranan saat melihat tindakan membingungkan Han Li, tapi dia segera tersenyum dengan acuh tak acuh, hehe. Tidak perlu rekan Daois menjadi begitu cemas. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Dia dengan santai melemparkan kantong binatang roh ke atas dan ke bawah di tangannya saat dia berbicara. Han Li mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Apa maksudmu? Bukankah kamu binatang iblis saat ini memusnahkan pembudidaya manusia?" Dia tidak ingin dipermainkan sebelum dia meninggal. Sudut mulut pembudidaya iblis berkedut dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Binatang iblis yang telah membunuhmu hanyalah ras laut terdekat. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya tinggal di sini untuk sementara waktu karena saya menikmati kolam geyser di sini." Han Li tercengang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Windbreaker Beast adalah binatang iblis yang terletak di suatu tempat di antara burung iblis dan binatang laut. Dengan demikian, mereka tidak bisa benar-benar dianggap sebagai binatang iblis laut. Lebih jauh lagi, dari nada suaranya, sepertinya dia bukan berasal dari sekitar sini. Mungkinkah dia benar-benar tidak ingin membunuhku? Ekspresi Han Li goyah sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengambil pedang terbangnya ke dalam tubuhnya dengan lambaian tangannya dan ekspresinya santai. Karena pedang terbangnya tidak mampu menghadapi pembudidaya iblis, jika yang terburuk terjadi, dia hanya akan meledakkan mutiara es surgawi. Kultivator iblis memasang ekspresi puas setelah melihat Han Li menyimpan harta sihirnya. "Saya senang berbicara dengan manusia yang berakal. Saya akan mengembalikan ini kepada Anda terlebih dahulu." Dia tidak melihat kantong binatang roh sebagai ancaman dan melemparkannya kembali ke Han Li. Han Li menangkapnya dan merasa agak lebih nyaman. Kultivator iblis itu menatap Han Li dan berkata, "Apakah rekan Daois tertarik untuk berkunjung ke kediaman gua saya yang sebenarnya? Ini akan menjadi pertama kalinya saya mengundang seorang kultivator manusia." Meskipun nada pembudidaya iblis itu sopan, bagaimana mungkin Han Li menolak? Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Kultivator iblis itu tampak bahagia ketika Han Li setuju. Dia mengangkat tangannya dan bola cahaya biru muncul di dalamnya. Cahaya kemudian tumbuh beberapa kali lebih besar dan menyelimuti Han Li. Sok muncul di wajah Han Li, tapi dia tidak melawan. Dengan kilatan cahaya biru, pembudidaya iblis mulai menyeretnya ke dalam gelembung cahaya yang menyelimutinya. Kemudian, keduanya jatuh ke kolam. Karena cahaya biru samar yang dipancarkan dari gelembung di sekelilingnya, Han Li dapat dengan jelas melihat dunia di bawah air. Mungkin itu karena air yang aneh di kolam, tetapi tidak ada hewan lain selain beberapa ikan putih seukuran telapak tangan. Juga tidak ada vegetasi laut. Kultivator iblis melihat bahwa Han Li benar-benar terpikat oleh pemandangan bawah laut dan hanya tersenyum. Setelah beberapa waktu,
gelembung itu berhenti dan bergetar sesaat sebelum meluncur ke samping. Dalam sekejap mata, Han Li melihat gerbang batu hitam besar di depannya. Gerbang itu berkedip dengan cahaya putih seolah-olah tertutup oleh batasan. Kultivator iblis menunjuk ke pintu batu dan dengan sopan berkata, "Kami telah tiba. Selamat datang di rumah sederhana saya. Saya harap rekan Daois tidak menganggapnya terlalu lucu." Han Li memaksakan senyum, tetapi tetap diam. Begitu gelembung menyentuh gerbang batu terbuka untuk mengungkapkan lapisan cahaya putih. Setelah mereka melewatinya, mereka memasuki lorong yang benar-benar kering. Gelembung yang mengelilingi Han Li kemudian menghilang. Dinding-dinding batunya disematkan dengan segala macam mutiara kecil yang memantulkan cahaya, memenuhi lorong dengan cahaya menyilaukan yang mengingatkan pada siang hari. Ini bukan mutiara biasa. Itu adalah mutiara yang hanya ditemukan di kedalaman laut terdalam di dalam tiram roh dan sejenisnya yang berusia lebih dari 1000 tahun. Mereka memiliki efek aneh menolak air dan api. Silakan masuk, rekan Daois. Kultivator iblis tidak bisa menahan perasaan bangga saat melihat keheranan Han Li. Han Li menatap lorong dengan keengganan total di dalam hatinya. Tetapi dengan binatang iblis kelas 9 yang menatapnya, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk masuk terlebih dahulu. Kultivator iblis berjubah biru dengan santai mengikutinya. Lorong itu tidak bisa dianggap besar, dan Han Li segera menemukan dirinya di aula indah yang dihiasi dengan semua jenis karang. Di tengah aula, ada meja batu giok putih berkilau dengan beberapa kursi yang terbuat dari batu giok indah. Sudut-sudut aula masing-masing memiliki pot kecil yang elegan dengan tongkat setebal jari yang menyala di dalamnya. Itu memenuhi aula dengan aroma samar. "Rekan Taois, silakan duduk." Kultivator iblis itu duduk dan memberi isyarat kepada Han Li. Han Li duduk di seberang pembudidaya iblis dan tetap diam. Kultivator iblis itu menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Aku masih belum menanyakan namamu yang terhormat." "Namaku Feng Xi." Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li perlahan berkata, "Nama keluarga saya adalah Li." "Hehe, jadi rekan Daois Li. Anda pasti merasa agak bingung. Sebenarnya, jika ada pembudidaya lain yang muncul di hadapanku, aku pasti akan membunuh mereka meskipun bukan dari ras laut lokal. Koeksistensi damai antara manusia dan iblis tentu tidak mungkin." Han Li merasa hatinya bergetar dan memaksakan senyum, bertanya, "Kalau begitu, apakah senior Feng melihat sesuatu yang berbeda tentang junior?" Mata Feng Xi berkedip dengan lampu hijau. Dia perlahan berkata, "Kamu hanya seorang pembudidaya formasi inti menengah, namun kamu berani masuk begitu dalam ke laut, mengandalkan teknik pengekangan Qi yang luar biasa milikmu." Teknik pengekangan Qi. Han Li berhenti sejenak, tiba-tiba teringat mantra tanpa nama di buku persembunyian. Feng Xi memasang ekspresi aneh dan berkata, "Itu benar, saya agak akrab dengan teknik pengekangan Qi Anda. Saya melihatnya dari seorang teman lama saya, tetapi anehnya, teknik itu adalah sesuatu yang diturunkan secara diam-diam. Bagaimana Anda, seorang kultivator manusia, mampu menggunakannya?" Han Li tidak bisa dengan mudah menyebutkan masalah buku persembunyian dan tetap diam untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Han Li, dia bersandar ke kursinya dan tersenyum. Dia kemudian dengan santai berkata, "Rekan Taois tidak perlu khawatir. Teman lama saya telah meninggal selama bertahun-tahun, dan saya tidak mencari penjelasan. Saya hanya ingin tahu tentang bagaimana manusia dapat menggunakan teknik rahasia ras iblis. Alasan utama mengapa saya tidak menyerang Anda sebenarnya karena Anda mengolah seni budidaya atribut kayu murni. Kalau tidak, Anda pasti sudah mati." Han Li mengungkapkan keheranannya. Dia benar-benar terkejut mendengar bahwa alasan utama dia tidak diserang adalah karena atribut seni kultivasinya. Ketika Feng Xi melihat ekspresi terkejut Han Li,
dia tidak mengatakan apa-apa dan malah melambaikan tangannya, memanggil pot emas sederhana dengan kilatan cahaya putih. Dia kemudian mengambil cangkir anggur giok dan menuangkan cairan hijau tua ke dalamnya. Dalam sekejap mata, bau alkohol terkonsentrasi menyebar ke seluruh aula. Binatang iblis berbentuk manusia itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi tergila-gila di wajahnya. Dia menjentikkan cangkir dengan jarinya, dengan mulus menggeser cangkir batu giok ke Han Li. Feng Xi menatap Han Li dan berkata dalam-dalam, "Rekan Taois Li, cicipi anggur api giok. Saya membuatnya sendiri. Ini adalah anggur roh asli yang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk berfermentasi, dan memberikan sedikit keuntungan untuk kultivasi. Mungkin rekan Daois bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kemacetannya." Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti karena terkejut sebelum menatap cairan hijau di dalam cangkir. Kultivator iblis dapat mengatakan bahwa kultivasinya macet, kemampuannya benar-benar luar biasa. Tapi Han Li merasa ragu bahwa anggur bisa membantunya menembus kemacetannya. Dia telah mengkonsumsi tidak sedikit pil obat untuk perkembangan kultivasi. Jika dia bisa menembus kemacetan kultivasi dengan obat, dia pasti sudah berkultivasi ke lapisan ke-9 seni pedang esensi biru. Lebih jauh lagi, karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kilatan dingin bersinar di mata pembudidaya iblis. Ekspresinya menjadi cemberut saat melihat keraguan Han Li dan dia dengan dingin berkata, "Apa? Apakah Anda takut bahwa saya melakukan sesuatu untuk anggur? Jangan lupa, jika aku ingin mengambil nyawamu, itu hanya butuh sekejap bagiku." Wajah Han Li memucat dan tatapannya jatuh pada cangkir anggur. Dia kemudian mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Senior benar. Namun, junior ingin memikirkan sesuatu terlebih dahulu, alasan sebenarnya mengapa senior tidak membunuhku. Junior akan merasa tidak nyaman sampai dia mengerti." Sudah jelas bahwa pembudidaya iblis berharap Han Li minum anggur. Akibatnya, keraguan Han Li semakin besar. Feng Xi merasa agak terkejut dan ekspresi dingin segera muncul di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Han Li merasakan hatinya jatuh dan esensi sejati di tubuhnya melilit mutiara es surgawi di tubuhnya. Dia dengan hati-hati menatap pembudidaya iblis dalam diam. Beberapa saat kemudian, Feng Xi mengerutkan kening dan ekspresinya santai. Setelah bergumam sejenak, Feng Xi berkata dengan suara rendah, sepertinya dengan tidak memberitahu rekan Daois secara spesifik, dia telah salah memahami niat baikku. Anggur Jadevire ini tidak hanya sulit untuk disuling dan membutuhkan waktu 100 tahun untuk difermentasi, tetapi juga membutuhkan inti iblis tahap metamorfosis sebagai bahan utamanya. Selain itu, hanya binatang pemecah angin yang dapat memurnikan anggur. Bahkan jika pembudidaya iblis lainnya memiliki formula, mereka tidak akan dapat memurnikan anggur karena kurangnya kemampuan bawaan. Bagi saya, anggur ini hanya berfungsi untuk memuaskan selera saya. Tetapi bagi seorang pembudidaya formasi inti seperti Anda, itu akan merangsang esensi sejati dalam tubuh Anda saat pertama kali Anda meminumnya. Memungkinkan Anda untuk menembus kemacetan Anda saat ini. Tentu saja, satu-satunya alasan saya memberi Anda begitu berharga kepada rekan Daois Li adalah untuk keuntungan saya sendiri. Saya memerlukan bantuan seni budidaya atribut kayu Anda untuk sesuatu yang sangat penting. Namun, budidaya formasi inti menengah terlalu rendah. Bahkan budidaya formasi inti yang terlambat masih sedikit kurang. Tetapi saya melihat bahwa seni kultivasi Anda sendiri tidak biasa. Anda memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih dalam daripada pembudidaya dengan tingkat yang sama, dan sebagai hasilnya, Anda akan melakukannya. Sekarang seharusnya cukup jelas konsekuensi apa yang akan terjadi jika rekan Daois Li tidak minum anggur. Feng Xi tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan, Han Li tidak akan patuh mengikuti perintahnya. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sesaat kemudian,
Dia berbicara dengan suara serak, dan jika saya minum anggur ini dan tidak dapat memecahkan kemacetan saya. Feng Xi mencibir dan dengan tenang berkata, hehe. Maka rekan Daois Li tidak akan lagi melayani tujuan apapun bagi saya. Karena anggur Jadevire saya cukup sulit untuk disuling, saya harus mengambil nyawa Anda sebagai kompensasi. Meskipun Han Li sudah menduga ini, wajahnya berkedut setelah mendengar konfirmasi. Setelah beberapa saat berpikir, wajah Han Li menjadi tegas dan dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan meminumnya. Feng Xi tiba-tiba memasang ekspresi bahagia. Han Li menamparkan tangannya ke meja. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, cairan hijau tua dari cangkir terbang ke mulutnya dalam aliran. Cairan itu kemudian jatuh ke perutnya tanpa Han Li bahkan mencicipinya. Bagus. Saya tahu rekan Daois Li akan membuat keputusan yang masuk akal. Ikuti aku. Aku sudah menyiapkan kamar yang tenang untukmu. Feng Xi berbicara dengan ekspresi puas dan berdiri sebelum berjalan ke sisi aula. Han Li mengikutinya dengan ekspresi tenang. Saat Han Li mengikuti pembudidaya iblis, dia akhirnya menemukan dirinya di depan dinding batu merah api. Setelah beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Han Li dengan heran menemukan bahwa dinding batu merah yang berkilau itu sebenarnya adalah lempengan besar batu karang yang dipotong. Saat Han Li merenungkannya, Feng Xi dengan ringan mendorong dinding batu, memperlihatkan lubang selebar 3 meter dalam kilatan cahaya putih. Feng Xi menunjuk ke lubang dan dengan tenang berkata, sempurnakan anggur di ruangan tersembunyi ini. Menurut perkiraan saya, hanya perlu setengah tahun untuk memperbaikinya. Rekan Taois harus bisa berhasil saat itu. Ketika saatnya tiba, saya akan melepaskan batasan dan mengizinkan Anda untuk keluar. Han Li melirik sebelum tanpa ekspresi memasuki lubang. Pada titik ini, dia tidak berniat untuk berbicara lebih jauh dengan Feng Xi. Tepat setelah Han Li masuk, lubang di belakangnya menghilang. Feng Xi berdiri di luar tembok tanpa segera pergi. Dia melirik ke dinding dengan wajah aneh penuh kegembiraan. Sesaat kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya putih. Han Li saat ini sedang memeriksa apa yang disebut ruang tersembunyi di dalam dinding karang. Ruangan itu tidak bisa dianggap kecil, dengan lebar 100 meter dan tinggi lebih dari 20 meter. Selain sofa giok biru berkilau di tengah ruangan, tidak ada yang lain. Tapi yang paling membingungkan Han Li adalah lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi dinding. Mereka muncul seperti potongan wijen hitam. Wajah Han Li menjadi suram sesaat dan dia duduk di ranjang batu giok dalam posisi bersila. Dengan mata tertutup, dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh ruangan dan terkejut menemukan bahwa dinding menolaknya. Dia memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dilewati oleh indera spiritualnya. Han Li kemudian mengerutkan kening, membuka matanya dengan kilatan dingin. Setelah beberapa pemikiran, Han Li duduk dari sofa batu giok dan berjalan menuju sisi ruangan. Dia memeriksa dinding karang di depannya dengan mata menyipit. Dia mengulurkan jari yang bersinar dengan cahaya pedang biru yang menyilaukan ke arah dinding. Cahaya itu hanya beberapa inci panjangnya dan terus berkilau. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.